Shalom Bapak Ibu, Bapak Kerajaan Allah yang saya cintai, dimanapun berada malam hari ini. Malam ini kita akan mempelajari dengan tema gaya hidup Kerajaan Allah. Nah, tentu tema ini sangat luar biasa bagi kita semua, dan sebelum kita mempelajari tentang tema ini, sebelumnya kita akan menaikkan suatu pujian. Pujian ini menyatakan dimanapun kita berada, di situ kita melihat mujizat Tuhan. Dengan
duduk dan sujud di kaki Tuhan sambil menunggu pengajaran yang keluar dari mulut Allah. Bersama seluruh jemaat malam ini, kami nyatakan kerinduan hati kami seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan,
menunggu Tuhan sampaikan isi hati bagi kami umat-Mu. Karena itu biar rahmat-Mu, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Biar otoritas Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang tidak diberkati malam ini. Sebab Roh Allah tidak terbatas di ruang dan waktu. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah-rumah, di tempat di mana jemaat Tuhan lagi mengikuti siaran ini. Ini percaya kuasa Allah menjamah mereka. Roh Kudus membuat mereka mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, ketika kami bisa mengerti kehendak Tuhan, kami akan lakukan, kami akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kami tahu Engkau siap memberkati kami semua. Sertai kami malam ini Tuhan dalam pengajaran Bible Study ini. Kami mau memiliki gaya hidup kerajaan seperti yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu warga kerajaan Allah. Malam ini kita ikuti pengajaran Alkitab atau Bible Study dengan satu tema yang sangat hebat, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapkan hatimu untuk mendengar pengajaran malam ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Theo, terima kasih semuanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah yang ada dimanapun saudara berada. Malam ini satu topik yang sangat luar biasa tentang gaya hidup kerajaan. Kalau kita bicara tentang gaya hidup, maka kita sementara bicara tentang jati diri kita. Jati diri saya, jati diri Pak Theo dan juga kekasih Tuhan sekalian. Nah, gaya hidup itu sebenarnya mencerminkan paradigma kita, filosofis teologis daripada seseorang. Jadi ketika kita menampilkan gaya hidup, kita sementara menunjukkan paradigma fisiologis kita dan juga teologis seseorang. Gaya hidup warga kerajaan itu tentu harus mengikuti konsep-konsep dan hukum-hukum kerajaan. Demikian juga dengan warga kerajaan Allah. Tentu kita mesti hidup dengan pola hidup sesuai dengan konsep dan hukum kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saya mau bilang begini, telah ada sejak kekekalan. Kerajaan itu sejak kejatuhan manusia telah ditolak dan diabaikan karena kerusakan moral manusia. Berkali-kali manusia melanggar segala hukum dan perintah Allah dengan sembarangan. Bahkan ketika hati manusia bermaksud untuk menuruti hukum dan perintah Allah, masih tetap saja ia atau manusia itu sering melanggar. Namun saya mau kasih tahu kepada kita semua malam ini bahwa kerajaan Allah dan pemerintahannya kembali hadir di antara manusia melalui kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pak Theo tolong sediakan ayat Alkitab dalam Yohanes 18 ayat 36 sebentar. Jadi dengan kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus Tuhan, kerajaan Allah dan pemerintahannya itu kembali hadir di tengah-tengah manusia. Kerajaan yang diberitakan Tuhan Yesus, Alkitab bilang bukan dari dunia. Coba kita perhatikan Yohanes pasal 18 ayat yang ke-36. Oke, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ya, Yesus sendiri berkata bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Hal ini bermakna bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang berbeda daripada kerajaan dunia ini, Pak Theo. Bahkan seringkali para teolog itu menggambarkan kerajaan Allah itu sebagai the upside down kingdom. Nah, tentu saja maksud kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang sejati. Sedangkan kerajaan dunia itu adalah sesuatu yang sangat berkebalikan dengan kerajaan Allah itu sendiri. Jadi pola hidup warga kerajaan Allah pasti juga mesti sangat berbeda dengan pola hidup warga kerajaan yang ada di dunia ini. Malam ini saya mau sampaikan ada beberapa hal yang dapat kita bahas untuk mengenali kekhususan dari gaya hidup warga kerajaan Allah. Gaya hidup warga kerajaan Allah itu adalah gaya hidup Yesus. Amin. Ya. Sekali lagi saudara, gaya hidup warga kerajaan Allah itu adalah gaya hidup
Yesus. Jadi kita mau menampilkan sebuah paradigma, sebuah konsep filosofi teologis yang menggambarkan Yesus Kristus Tuhan ada di dalam saya dan ada juga di dalam Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mau bilang gini, Tuhan Yesus itu adalah yang mengembalikan kerajaan Allah di antara manusia yang percaya dan yang menerima Dia. Dia adalah pribadi Allah yang mengajarkan tentang kerajaan Allah di bumi. Matius 3 ayat 2, kalau saudara temukan di situ, Matius 4 ayat 17, Markus 1 ayat 15, bagaimana Yesus itu mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang ada di antara manusia. Matius pasal 3 ayat yang kedua. Matius pasal 3 ayat yang kedua. Ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu atau jalan masuk ke dalam kerajaan itu. Bahkan Dia adalah representasi dari kehadiran Bapa, Sang Raja. Jadi kehidupan manusia Yesus di bumi itu adalah kehidupan sempurna yang menjadi contoh atau pola hidup seseorang warga kerajaan Allah. Maka kalau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita wajib, sekali lagi saya bilang kita wajib saudara, meneladani kehidupan Yesus seperti semasa Dia hidup di bumi. Meneladani apa yang Yesus kerjakan di muka bumi ini. Jika demikian bagaimana? Mungkin saudara, bagaimana sih pola hidup dari kehidupan Yesus di bumi yang bisa kita pakai sebagai pola hidup warga kerajaan? Ini yang mungkin jadi pertanyaan banyak kita, bahwa bagaimana sih Pak Pendeta pola hidup yang Tuhan Yesus hidupi di bumi yang bisa kita pakai sebagai pola hidup warga kerajaan Allah. Saya punya 6 pola hidup dari Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, saya mulai dari poin yang pertama ya Pak Theo, yaitu hidup dengan selalu berkomunikasi dengan Bapa. Saudara catat bahwa yang Yesus contohin adalah Dia hidup dan hidupnya itu selalu berkomunikasi dengan Bapa. Jadi yang pertama yang kita mau teladani dari kehidupan Yesus adalah bentuk komunikasi Tuhan Yesus dengan Sang Bapa yang dilakukan tiap-tiap hari. Melalui apa itu? Melalui doa. Sebelum mengawali setiap kegiatan, Tuhan Yesus selalu mengawali dengan berkomunikasi dengan Bapa. Lebih dahulu tentunya. Dan kita banyak membaca di dalam Injil, Dia selalu berdoa kepada Bapa. Contoh Matius pasal 14 ayat yang ke-13. Saudara buka Alkitabmu, lihat Matius pasal 14 sebentar, ayat yang ke-23. Dan ada banyak referensi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus memulai semua apa yang Dia kerjakan itu diawali dengan selalu berkomunikasi dengan Bapa. Matius 14 ayat yang ke-23, silakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Ya. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Terus? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, jadi Yesus menyuruh murid-muridnya itu menyeberang ke seberang, menyeberang danau. Kemudian orang banyak disuruh pulang. Dia sendiri, Yesus sendiri naik ke gunung, ke tempat yang sunyi. Kemudian Dia berdoa di situ. Ia memulai segala sesuatu dengan berkomunikasi dengan Bapa. Hal ini menunjukkan kepada kita saudara bahwa betapa pentingnya berkomunikasi dengan Bapa melalui doa. Amin. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia telah memberi contoh kepada kita agar selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan Bapa sebelum memulai segala sesuatu atau segala aktivitasnya kita. Jadi saya mau bilang begini saudara kekasih Tuhan, doa itu adalah hal terpenting dalam kehidupan Sang Firman Allah atau Yesus sendiri. Sewaktu Dia menjadi manusia di muka bumi ini. Coba perhatikan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Sebentar kita cepat-cepat membaca ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat 14. Bagaimana kehidupan Sang Firman itu sendiri
itu selalu membangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Silakan. Yohanes pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Sebagai orang percaya yang adalah warga kerajaan, kita wajib meneladani. Amin, Teo. Wajib meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Berkomunikasi dengan Bapa merupakan hal yang penting bagi Tuhan Yesus. Demikian juga kita harus menganggap doa itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena berkomunikasi dengan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan warga kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus sendiri memberi perintah untuk berdoa, dan juga bukan cuma perintah, tapi dia memberi contoh. Misalnya doa Bapa kami. Dia mengajarkan kepada murid-murid dalam Matius 6 ayat 5-15 misalnya, atau Lukas 11 ayat 2-4. Itu berbicara tentang doa Bapa kami, yang dia ajarkan bagaimana kita mesti berdoa kepada Bapa di sorga. Tapi Pak Teo, sayangnya doa Bapa kami itu banyak diabaikan oleh mungkin gereja-gereja masa kini. Pentingnya berkomunikasi dengan Allah melalui doa itu juga didukung oleh tulisan oleh para rasul di luar kitab-kitab Injil. Rasul Paulus mendorong jemaat untuk selalu berdoa, baik itu di dalam kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Itu dia begitu banyak mengajarkan tentang pentingnya mereka berdoa. Rasul Paulus melalui surat-suratnya kepada Timotius menyuruh orang laki-laki untuk berdoa dengan mengadakan tangan yang suci. Amin. 1 Timotius 2 ayat 8. Kemudian Rasul Petrus juga menulis tentang doa. Rasul Yakobus mengajar mereka yang menderita untuk terus berdoa, bahkan saling mendoakan. Rasul Yudas juga demikian mengajarkan tentang itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa salah satu gaya hidup orang percaya sebagai warga kerajaan Allah adalah berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Kapanpun kita akan memulai aktivitas, maka harus diawali dengan doa. Sebab bagi orang percaya doa itu merupakan nafas kehidupan. Amin. Jadi itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang merupakan gaya hidup Yesus yang mesti diterapkan dalam hidup kita, yaitu Yesus itu hidup tunduk kepada otoritas Bapa. Jadi poin yang kedua, yaitu tunduk pada otoritas Bapa. Satu-satunya otoritas tertinggi di dunia ini dan di sorga bagi Tuhan Yesus adalah kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak mengakui otoritas tertinggi di luar otoritas Sang Bapa. Amin. Maka Tuhan Yesus hanya tunduk kepada satu-satunya otoritas tertinggi, yaitu kehendak Bapa. Dalam beberapa percakapan, baik dengan para murid maupun kepada kelompok luar, Tuhan Yesus selalu mengakui akan otoritas Bapa di sorga. Makanya ini menunjukkan betapa tunduk pada otoritas Bapa itu adalah satu model yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita warga kerajaan. Dalam berinteraksi dengan para murid waktu hidup di bumi ini, saudara, Tuhan Yesus menekankan otoritas Bapa. Misalnya, contoh ya, dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mereka harus berdoa kepada Bapa. Matius 6 ayat 6. Coba perhatikan bagaimana Yesus ngajar murid-murid untuk berdoa itu. Berdoa kepada Bapa, artinya Bapa itu adalah otoritas yang mesti setiap manusia tunduk kepada Bapa di sorga. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Ya, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Bapa yang di tempat tersembunyi itu melihat dan membalas kamu. Jadi Matius 6 ayat 6 ini contoh Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid untuk mereka berdoa kepada Bapa. Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap otoritas Bapa. Jadi kita bicara tentang tunduk pada otoritas itu bukan gak ada dasar ayat. Ada ayat yang tunduk pada otoritas. Selama di bumi, Tuhan Yesus hanya bekerja untuk memuliakan Bapa di sorga. Betul ya? Dia melakukan semua kehendak Bapa, memuliakan. Nah, Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada para muridnya bahwa hanya Bapa saja yang mengetahui
Dari akhir semuanya. Dia sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Coba perhatikan Matius 24 ayat 36. Betapa otoritas Bapa itu hebat sekali. Matius 24 ayat yang ke-36. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa yang mengetahui tentang akhir zaman, tentang akhir semua. Demikian juga halnya dengan kita, dengan Pak Teo, dengan semua yang lagi mendengar. Sebagai orang percaya yang menjadi warga kerajaan Allah, kita harus tunduk kepada otoritas Bapa melalui tunduk kepada otoritas Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena otoritas Bapa itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 tentunya. Nah, kita orang percaya wajib mengakui otoritas Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Setuju? Katakan amin. Amin. Kita perlu mengakui otoritas Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, apa yang mesti kita teladani dari gaya hidup Yesus sebagai warga kerajaan, yaitu hidup yang terikat kepada Bapa. Kalau tadi menghargai otoritas Bapa, maka yang ketiga ini adalah hidup terikat kepada otoritas Bapa. Implikasi mengakui otoritas Tuhan Yesus sebagai wibawa tertinggi dalam hidup orang percaya adalah hidup terikat dengannya. Jadi ada keterikatan kita. Seperti putra terikat kepada sang Bapa, maka kita juga terikat kepada sang putra atau kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah membuat pernyataan yang menggemparkan sistem teologi Rabi Yahudi. Dia katakan begini, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30 ya. Aku dan Bapa satu. Atau di dalam Yohanes 12 ayat 45, melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Kemudian Yohanes 14 ayat 10, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini sebuah pernyataan yang menggemparkan sistem teologi Rabi Yahudi waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Bapa adalah sumber dari hidup sang putra, karena putra datang dan keluar dari Bapa. Jadi itu keterkaitannya. Tidak pernah ada satu waktu Bapa tanpa putra atau sebaliknya putra tanpa Bapa. Karena Bapa adalah Allah, maka Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pula. Jadi kita melihat korelasi yang begitu sangat luar biasa. Kita mesti hidup terikat kepada Bapa. Injil Yohanes 14 ayat 19 menulis bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Bapa dan orang percaya ada di dalam Tuhan Yesus. Coba perhatikan Yohanes pasal 14, Pak Teo, ayat yang ke-19. Bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam Bapa dan orang percaya ada di dalam Tuhan Yesus. Silakan ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi di sini ada keterkaitan antara Bapa, Putra, dan orang percaya. Jadi eksistensi orang percaya tidak dapat lepas dari eksistensi Tuhan Yesus dan eksistensi Sang Bapa. Amin. Maka kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita satu dengan Tuhan Yesus dan mempunyai keterikatan eksistensi dengannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menunjukkan kesamaan berpikir, kesamaan perasaan, kesamaan bertindak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpikir, berperasaan, dan bertindak berdasarkan kepentingan kerajaan Allah atau kepentingan ilahi. Demikian juga kita seharusnya apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita lakukan haruslah selalu berdasarkan kepentingan kerajaan Allah, yaitu untuk memuliakan namanya. Jadi kalau kita terikat dengan Tuhan, maka kita mengerti semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan, semua yang kita pikirkan itu untuk kepentingan kerajaan Allah.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa betapa orang yang terikat pada Tuhan itu hidupnya bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Yang keempat, saudara, apa yang menjadi teladan Yesus, gaya hidup Yesus yang mesti kita lakukan, yaitu hidup yang menekankan tentang kekudusan. Ini tidak mudah, hidup menekankan tentang kekudusan. Salah satu karakteristik Allah itu adalah kudus. Yosua 24 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 2, Mazmur 99 ayat 3. Itu menunjukkan karakteristik Allah yang adalah kudus. Sedangkan menurut Alkitab, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah. Tadi kita udah lihat Yohanes 1 ayat 1 kan. Maka Tuhan Yesus itu adalah kudus berdasarkan hukum silogisme. Jadi hukum silogisme, berdasarkan hukum silogisme ini kita melihat bahwa Alkitab bilang Yesus Kristus itu adalah Allah. Maka Tuhan Yesus itu adalah kudus. Ketika firman Allah itu lahir sebagai manusia melalui rahim seorang Maria, Bunda Maria, sang firman Allah itu lahir disebut sebagai yang kudus. Amin. Lukas 1 ayat 35 kalau saya tidak salah, berkata bahwa anak yang engkau lahirkan itu adalah kudus. Di sini kita harus memahami bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Karena keilahian Kristus tidak pernah diciptakan dan tidak pernah dilahirkan. Yesus adalah Allah yang kekal. Setuju, katakan amin, saudara. Dalam kehidupan pelayanannya, pelayanan Tuhan Yesus tentunya, dia tidak melakukan dosa. Bahkan iblis pun mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Selama dia melakukan pelayanan, dia nggak pernah bikin dosa. Iblis sendiri mengaku loh Pak Theo, bahwa Yesus itu kudus dari Allah. Sehingga sebagaimana manusia Tuhan Yesus itu hidup kudus sampai dia meninggal atau wafat. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya kembali. Nah, sebagai orang percaya, kekasih Tuhan sekalian, kita wajib hidup di dalam kekudusan seperti yang Yesus sepanjang dia hidup di dunia ini. Sepanjang umur hidup Yesus, dia tetap hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah, setelah kita percaya dan dibaptis, kita juga disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, oleh karena itu, kita lahir dari Allah, kita lahir dari Roh. Dan Alkitab bilang, dan mereka yang dilahirkan dari Roh Kudus dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Amin. Roma pasal 1 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 2, Efesus 2 ayat 9, dan beberapa ayat yang lain menjadi referensi untuk kita. Jadi orang percaya yang dilahirkan oleh Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus yang hidupnya mesti sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu poin yang keempat ini sangat penting, yaitu standar hidup Yesus adalah menekankan tentang kekudusan. Hal yang kelima yang merupakan gaya hidup Tuhan Yesus yang mesti kita contohi adalah hidup berdasarkan kasih. Katakan dengan saya, hidup berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Selain dia maha kudus, karakter Allah yang lain adalah maha kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan juga ayat 16. Karena itu kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini merupakan implikasi dari kasih Allah kepada manusia. Saudara ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, dia mempraktekkan hidup berdasarkan kasih. Dia mengasihi siapa saja yang tanpa pandang rupa. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa dia mengasihi orang yang sakit secara fisik dengan cara menyembuhkannya atau menyembuhkan mereka. Dia berkeliling ke desa-desa Israel, bukan hanya mewartakan tentang kehadiran kerajaan Allah saja, tetapi Alkitab bilang dia juga menyembuhkan mereka yang sakit. Matius pasal 4 ayat 23 misalnya. Atau Lukas 6 ayat 18 bicara tentang Yesus menyembuhkan dia dari desa ke desa di Israel itu untuk menyatakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang. Kemudian yang kedua, dia mengasihi juga orang yang disisihkan oleh masyarakat karena dosa. Jadi ada beberapa orang yang mau melempari perempuan yang berdosa. Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kasih kepada, kemudian dia duduk makan dengan
orang pemungut cukai dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia mengasihi orang-orang yang disisihkan oleh masyarakat karena dosa. Kemudian yang ketiga, dia juga mengasihi orang-orang yang disisihkan oleh masyarakat karena gangguan jiwa atau gila. Misalnya orang di Gerasa yang dirantai, kemudian Tuhan Yesus datang dan dengan kasih dia menyembuhkan si orang yang kerasukan setan itu. Kemudian yang keempat, mengasihi semua orang yang berbeban berat secara rohani. Jadi kita lihat dia tidak memandang muka, tidak pandang rupa. Kepada orang yang sakit dia datang dan dia sembuhkan. Kepada mereka yang ditolak masyarakat karena dosa dia datang dan menjadi sahabat mereka. Kemudian orang yang disisihkan karena gangguan jiwa, gila, Tuhan datang dan menyembuhkan. Bahkan mereka yang berbeban berat secara rohani Tuhan datang dan sembuhkan. Jadi waktu Tuhan Yesus itu banyak digunakan sepanjang dia ada di muka bumi ini untuk mengasihi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Dan jika demikian, Yesus menunjukkan hidup yang penuh dengan kasih. Maka saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah, tentu kita mesti melimpah-limpahkan hidup kita dengan kasih Kristus supaya kita bisa membagikan itu kepada orang lain, kepada siapapun juga. Setuju, katakan amin. Kemudian sekarang poin yang keenam saudara, yaitu Yesus punya gaya hidup adalah gaya hidup melayani. Dia hidup yang melayani. Firman Allah itu menjadi manusia untuk melayani, bukan dilayani. Coba perhatikan Matius 20 ayat 28, Om Teo. Firman yang telah menjadi manusia itu untuk melayani dan bukan dilayani. Matius pasal 20 ayat yang ke-28. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi firman yang telah menjadi manusia atau Yesus itu datang bukan untuk dilayani, ya kan? Ya. Tapi dia mau melayani, bahkan dia memberi nyawanya, Alkitab bilang tadi. Nah, ketika hidup sebagai manusia di dunia, Tuhan Yesus hidup untuk melayani Bapa di surga. Bagaimana cara Tuhan melayani Bapa? Dengan bekerja keras dan mengutamakan kehendak Bapa sebagai tujuan hidupnya. Jadi tidak ada yang lain ketika Tuhan Yesus ada selain daripada dia melayani untuk menyenangkan hati Bapanya yang di surga. Dia melayani Bapa dengan cara melayani manusia. Ia melayani orang-orang Samaria yang dipandang rendah dan berbeda dengan orang Yahudi misalnya. Sehingga gaya hidup Tuhan Yesus adalah melayani Bapa melalui pelayanan kepada manusia. Setuju, katakan amin. Nah, orang percaya, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai warga kerajaan Allah, kita wajib meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah sentralitas iman Kristen kita. Melayani Allah adalah hal yang utama dalam kehidupan orang percaya. Walaupun status orang percaya sebagai anak Allah, tetapi melayani adalah sisi lain dari hidup orang percaya sebagai hamba Allah. Roma pasal 6 ayat 22. Coba dibacakan sebentar. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Status kita memang anak Allah, tetapi melayani adalah sisi yang berbeda. Sisi yang lain, bukan berbeda. Sisi yang lain dari kehidupan orang percaya sebagai hamba Allah. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Jadi kita hidup orang percaya ini bukan cuma anak Allah saja, tapi kita ini adalah hamba Allah. Karena kita hamba, kita layak, wajib, tugasnya melayani Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini 6 gaya hidup kerajaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah hidup dengan selalu berkomunikasi dengan Bapa. Kemudian yang kedua adalah kita mesti hidup tunduk kepada otoritas Bapa. Kemudian yang ketiga, hidup terikat kepada Bapa.
Yang keempat, hidup Kekudusan. di dalam kekudusan. Iya, menekankan hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang kelima, hidup di dalam kasih. Dan yang keenam, hidup untuk melayani. Jadi 6 gaya hidup kerajaan ini udah dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya sebagai umat yang percaya kepadanya. Implikasinya atau penerapannya adalah, mari, karena saudara adalah warga kerajaan Allah, saya adalah warga kerajaan Allah, maka saya wajib untuk mengimplementasikan 6 gaya hidup Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan saya dan kehidupan umat Tuhan semua. Sehingga ketika orang melihat kita dengan 6 gaya hidup ini, orang melihat ada Kristus di dalam Pak Theo, ada Kristus dalam saya, ada Kristus dalam kita semua. Kiranya pengajaran pada malam hari ini memberkati saudara dan menjadikan saudara teguh, kuat untuk makin mengerti kenapa kita mesti hidup sebagai warga kerajaan Allah dan harus memiliki gaya hidup kerajaan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pengajaran pada malam ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Malam ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang gaya hidup kerajaan. Terkadang mungkin kami berkata kami tidak mampu Tuhan untuk mengerjakan 6 gaya hidup kerajaan. Bagi kami mungkin terlalu sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Sebab Roh Kudus akan membantu kami, Roh Kudus akan menolong kami, Roh Kudus akan memberikan kepada kami kemampuan. Sehingga ketika kami berkomitmen untuk kami mau hidup dengan gaya hidup kerajaan, maka Allah akan membantu kami, menolong kami. Roh Kudus akan membantu dan menolong kami. Oleh karena itu aku berdoa untuk seluruh warga kerajaan yang mengikuti firman Tuhan, pengajaran Bible study malam ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memeteraikan pengajaran ini di hati kami masing-masing, supaya kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Berkati seluruh jemaat, melepaskan berkat. Sekiranya mereka yang lagi ada dalam pergumulan, beberapa yang lagi dalam penderitaan sakit, beberapa sementara bergumul dengan keuangan, dengan ekonomi keluarga. Ada beberapa yang bergumul dengan masa depan, bergumul untuk anak-anak, bergumul untuk rumah tangga. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai warga kerajaan Allah, kami layak mendapat proteksi dari tangan Tuhan sendiri. Kami layak dapat pertolongan dari tangan Tuhan. Oleh karena itu malam ini, mari Bapa datang dan mendengar doa kami, mendengar seruan kami. Bahkan kami percaya setiap umat Tuhan di rumah masing-masing, di tempat di mana kami berada, kami melihat jawaban Tuhan datang tepat waktu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini, untuk pengajaran yang sudah kami terima bersama-sama. Dan kami akan segera mengakhiri ibadah ini atau pengajaran malam ini dengan hamba melepaskan berkat untuk setiap jemaat. Sekiranya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengedahkan tangan-Mu di atas setiap jemaat-Mu dan mencurahkan semua yang terbaik yang tersedia dalam kerajaan Allah di dalam hidup kami, sehingga kami dibawa terus naik dan bukan turun. Kami dijadikan kepala dan bukan ekor. Kami diberkati dalam segala hal, sehingga apa yang kami kerjakan jadi berhasil. Dan terimalah berkat Tuhan malam ini, yaitu anugerah, kasih dan sayang yang datang dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya, para salehnya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.